banyak mengandung kejanggalan yang kemudian kita melihat ini syarat unsur politik. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Selamat malam saudara. Pemberian bantuan sosial atau bansos menuai kritik dan polemik. Pasalnya tak hanya karena nilai anggarannya yang mencengangkan, namun juga proses pembagian yang dilakukan jelang pencoblosan. Muncul kecurigaan pemberian bantuan ini rentan disalahgunakan dan diselewengkan guna memenangkan salah satu kontestan. Apalagi ada kesan personalisasi dalam pemberian bantuan, meski dana yang digunakan adalah anggaran negara, bukan uang pribadi. Benarkah anggaran bansos yang ugal-ugalan memang diniatkan guna memenangkan salah satu kontestan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang M. Holid dari Timnas Anies Mohaimin. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Aceh Hasan Sajili dari TKN Prabowo Gibran. Kang Aceh, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu dari TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam. Ada juga kehadiran panelis malam hari ini Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Politeknik STMI Jakarta, Universitas Indonesia, dan Unika Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Bansos, ramai dicari tapi rawan diselewengkan. Pemberian bansos belakangan ramai jadi perdebatan karena nilainya terbilang fantastis, nyaris mencapai 500 triliun rupiah. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Namun yang jadi polemik bukan karena besaran anggaran, tapi potensi penyelewengan program ini. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan anggaran bansos rawan dipolitisasi untuk kepentingan kontestasi. Karena kita ingin melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang susah dikasih bansos, betul apa betul? Awal tahun ini merupakan tahun politik di mana 2 minggu lagi kita akan menyelenggarakan pemilu, kemudian ada bansos di sini. Nah, ini yang tentu saja rentan ya untuk dipolitisasi. Maka catatan pentingnya adalah bagaimana efektivitas ya dari penyelenggaraan atau dari pemberian bansos ini. Sementara itu, capres dari nomor urut 1 menilai bansos harusnya diberikan sesuai waktu kebutuhan rakyat. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Setali tiga uang, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebut kalau bansos diberikan tidak seharusnya dengan alasan kemurahan hati seseorang. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Nah, di sisi lain, pihak kubu 02 membantah kalau penyaluran bansos sebagai bentuk politik uang. Dan itu membuktikan salah satu yang menyelesaikan pemulihan ekonomi saat COVID adalah bansos. Kemudian yang membuktikan di tahun 2023 penurunan inflasi adalah bansos. Jadi kalau ada yang ingin Indonesia inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, nah itu kita tahu siapa. Terima kasih.
Bansos adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Bantuan ini menggunakan anggaran negara, bukan duit pribadi. Untuk itu, personalisasi program ini harus dihindari, apalagi digunakan untuk memenangkan salah satu kontestan. Kita akan bahas malam hari ini. Saya mau ke M. Holid terlebih dahulu untuk yang pertama kali. Jadi bansos dibagikan jelang pencoblosan. Ini kebetulan atau memang ini membuktikan kejanggalan? Saya kira apa yang terjadi saat ini itu memiliki potensi terjadinya abuse of power dan memiliki potensi abuse of money. Kenapa demikian? Pertama adalah dari sisi urgensi dan masalah timing. Ini jelas ada relasi antara pemberian bansos dengan penyelenggaraan pemilu. Ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga publik akan menduga-duga dan bertanya-tanya, ini untuk apa bansos begitu besar, nilainya begitu fantastis. Bahkan setara dengan saat pada waktu kita pertama kali terjadi COVID. Oke. Ini yang harus kita catat betul. Jadi ini potensi terjadinya abuse of power dan kita harus buka ini sedalam-dalamnya, seterbuka-terbukanya. Bang Holid, gini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihatnya bahwasanya bansos itu adalah dari pajak uang rakyat. Pajak dari bapak ibu, anak-anak muda yang bekerja, itu diambil uangnya sebagai uang negara. Dan ini harus dijaga betul amanahnya. Baik. Digunakan secara efektif, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk kepentingan politik dan kepentingan elektoral. Ini yang harus kita kritisi. Bang Holid, tapi bansos itu kan bukan program dadakan. Bansos itu ada, sudah kemudian direncanakan, dan kemudian bahkan sudah dibahas dari 2023 di ACC DPR. Jadi kemudian ketika dibilang ini dikait-kaitkan dengan pemilu, ada mungkin alasan nggak masuk akal. Jadi pembuatan bansos ya, skenario planning bagaimana bansos dibuat, itu ada time frame-nya. Misal, alasan karena El Nino, misal. Maka harusnya pemberian bansos itu dilakukan pada waktu dibutuhkan. Dampak El Nino itu terdampak paling parah di bulan apa? Seharusnya bulan Juli, September tahun lalu. Bukan kemudian digeser menjadi di akhir bulan dan kemudian menjelang pencoblosan. Ini merupakan sebuah skenario yang tidak bisa dibenarkan. Kang Aceh, benar, bansos itu kan seharusnya diberikan ketika dibutuhkan, bukan ketika jelang pencoblosan. Bagaimana menjawab itu? Begini, pertama kita harus lihat bahwa proses pembuat kebijakan bantuan sosial itu sudah dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR, dalam konteks ini kami di Komisi 8 DPR. Dan itu sudah diputuskan dari sejak mulai pembahasannya, dari mulai perencanaan sampai kemudian kita menetapkan anggaran. Ada berbagai macam bantuan sosial yang selama ini sudah berlangsung cukup lama, seperti program PKH, program BPNT atau kartu sembako, kemudian ada program bantuan iuran bagi BPJS, dan kemudian ada program energi untuk bantuan masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk juga soal El Nino ini sudah diputuskan sejak bulan September yang lalu, ya. Dan itu soal anggarannya telah diputuskan antara pemerintah dengan DPR. Nah, karena itu sangat tidak tepat kalau rasanya kita mengasumsikan bahwa program ini dilakukan secara tiba-tiba. Maaf saya potong, tapi benar nggak ada penambahan anggaran di tengah jalan? Tidak. Pemerintah tidak bisa membuat penambahan anggaran tanpa persetujuan DPR, di mana di situ juga ada partai. Semua partai-partai terlibat di fraksi itu untuk menetapkan biaya itu. Nah, yang perlu saya tegaskan begini, bahwa tadi ada kritikan soal kenapa misalnya kita ada memiliki bansos El Nino. Kan kita harus paham bahwa akibat dari perubahan iklim ini itu berdampak terhadap stabilitas harga. Karena itu untuk menjaga supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan harga bisa terjangkau oleh masyarakat, maka dikeluarkanlah bantuan tersebut. Ini semata-mata untuk menjaga agar inflasi kita betul-betul bisa terkendali gitu loh. Kalau dari sisi politik ini masuk akal nggak kalau diberikan jelang pencoblosan? Saya mau luruskan dulu tadi itu, bahwa
ada bansos secara ugal-ugalan bulan Januari, ini dari mana nih anggarannya, Pak Aceh? Ya anggarannya tentu dari yang sudah diputuskan bersama. Enggak, saya kan di Komisi 11. Jadi ini belum ada tambahan anggaran untuk bansos. Itu yang penambahan anggaran itu adalah menggunakan sisa anggaran lebih. Itu pun terhadap gaji, bukan terhadap bansos. Nah, bansos ini juga akan patut kita pertanyakan sumber anggarannya dari mana ini. Itu satu. Nah, kemudian ya, kalau ini katakan pelaksanaan tambahan bansos ada Januari, Maret yang sekarang ini ya, ini belum pernah dibahas, Pak, antara pemerintah dan DPR untuk penambahan bansos ini, Pak. Kemudian pemerintah dapat menambah bansos dengan protokol dalam keadaan krisis, di mana implementasinya berkonsultasi dengan DPR, khususnya terkait keadaan krisis. Apakah saat ini ada krisis? Itu belum. Ya, kemudian krisis apa? Kalau ada krisis, pemerintah tidak menyampaikan kepada DPR, berarti pemerintah ya menyembunyikan informasi. Oke, Kang Aceh, benar nggak kalau bansos itu diberikan secara ugal-ugalan? Saya ingin menegaskan loh, bahwa di Komisi 8 itu pada bulan September kita secara khusus bicara dan mendiskusikan soal BLT El Nino. Itu ada notulensinya, pembahasan tentang bahwa kita akan mewacanakan soal bantuan El Nino. Itu tegas. Walaupun tentu di dalam pelaksanaannya itu kita serahkan kepada pemerintah. Dan sumber dari anggaran tersebut berasal dari BA-BUN yang ada di Kementerian Keuangan. Karena itu, kenapa itu diselenggarakan? Karena kita tahu bahwa beberapa daerah mengalami kekeringan akibat perubahan iklim, ya kan? Dan kemudian terjadi El Nino. Karena atas alasan itulah maka ya pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Artinya gini, maaf saya potong, kalau versi Kang Aceh, pembagian bansos jelang pencoblosan itu ya timingnya kebetulan aja. Lah ini memang sudah direncanakan sejak beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum ada misalnya wacana soal sekali seputaran dan lain sebagainya. Ini dari mana, Pak Aceh? Itu Anda bisa tanya kepada Kementerian Keuangan karena itu bersumber dari BA-BUN, Pak. Lah, justru kita tanyakan Kementerian Keuangan, sisa anggaran lebih itu membayar gaji, bukan bansos. Karena itu maka tadi saya tanyakan, tugas bansosnya Bung bersumber dari Masinton mana tanyakan kepada Menteri Keuangan sebagai mitra Anda. Iya, Tetapi kita udah sebagai sebuah tanyakan. kebijakan soal BLT El Nino ini telah dibahas bersama antara kami di Komisi 8 dengan pihak pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kementerian Sosial. Iya, untuk bulan Januari dan Maret ini, bansos yang disampaikan secara ugal-ugalan dan masif ini menggunakan anggaran apa? Gitu loh. Itu yang saya sampaikan tadi, itu namanya BA-BUN ya. Di dalam sistem keuangan negara Aceh, itu. Kang Aceh, kalau saya lihat, kalau tadi argumennya adalah BLT El Nino, itu udah lewat. Jadi argumentasi itu lemah, tidak bisa dibuat jadi landasannya. Di beberapa karena negara juga mengalami dari El Nino itu sudah lewat tersebut, Pak. Jadi kalau mau dibagikan harusnya bulan Juli, September tahun lalu. Itu baru dampak yang terasa. Bapak Kalau sekarang harus tahu. itu adalah dampak karena survei tidak naik-naik, tidak sesuai dengan keinginan. Itu mungkin yang menjadi alasannya. Gimana tuh Kang Aceh jawab itu? Nggak begini, inilah kadang-kadang kita kan melihat sesuatu berdasarkan atas subjektivitas politik ya. Nggak, kalau kita melihat kenyataannya tepat bahwa waktunya kita harus lihat dong yang time kita frame-nya. letakkan sekarang ini ya, bahwa kita ingin mengendalikan apa yang disebut dengan inflasi. Masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat dari pengendalian harga, ya kan? Dan di beberapa tempat itu waktunya tidak tepat. di beberapa tempat terjadi kegagalan panen, ya kan? Nah, untuk membantu masyarakat supaya masyarakat mampu untuk akses terhadap harga yang dapat dijangkau, Jadi maka diturunkan begini Pak Aceh, bantuan El Nino boleh itu. pemerintah punya kewenangan untuk mengajukan tambahan, tapi harus disampaikan kepada DPR pembahasannya. Dan itu tidak disampaikan ya? Iya, jika DPR tidak menyetujui dan enggan membahasnya, itu Bung dilaksanakan Masinton, dan dilaporkan pemerintah kepada itu pemerintah. nggak Ini berdasarkan bakalan undang-undang bodoh APBN. Kita kan harus mengeluarkan ikut. kebijakan itu kalau tanpa ada mata anggarannya itu tidak mungkin bisa dikeluarkan.
Lah iya memang. Nah, sekarang kalau memang misalnya Bung Masinton merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut, silakan punya kewenangan untuk memanggil. Ini masa persidangan, Pak. Maka kita pertanyakan ini menggunakan anggaran apa? Tadi kalau El Nino, kalau ada krisis apa? Pemerintah sampaikan dong sama kita, ada krisis apa ini? Dan kita yang mau uniknya, tambahin, Bang ayo Masinton, kita tambahin untuk dan bantu yang uniknya masyarakat. adalah anggarannya ini begitu fantastis, seolah-olah dampaknya seperti COVID. Ini juga tidak masuk akal di sini. Oke, ini sehingga mau saya inilah yang tanyakan. harus kita buka dan harus kita perdalam secara mendalam. Ini saya mau tanyakan ke Mas Tauhid. Jadi kalau kita katakan dengan anggaran bansosnya, penyalurannya, jelang pencoblosan, ini lebih erat kaitannya dengan isu politik atau dengan isu ekonomi? Nanti dijawabnya sejedah di Duara.
Ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan memang. Tapi Pak, saat ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Kita lanjutkan dua arah. Saya ke Pak Tauhid. Jadi pencoblosan didistribusikan bansos ini erat kaitannya dengan politik atau memang isu ekonomi? Emang rakyat butuh bantuan sekarang? Ya, kalau kita lihat ya dari momentum, memang kan ada keterlambatan musim tanam ya, yang harusnya memang di Agustus, September, Oktober, Januari, Februari udah panen, tapi bergeser begitu ya. Pada saat ini harga beras naik, berada pada level 14 ribuan begitu ya. Tetapi memang pada 2023 akhir itu dengan bantuan beras tadi sebenarnya sudah ada terjadi perbaikan. Inflasi rendah. Kalau kita lihat tadi argumentasinya inflasi sebenarnya di Januari ini sudah 2,57 year on year, artinya lebih rendah dibandingkan Desember. Pada saat itu berarti bantuan itu yang pangan beras itu sudah berhasil menurunkan harga dari sisi inflasi begitu ya. Nah, memang yang agak menarik adalah BLT begitu ya. BLT ini biasanya ya diberikan ya ada momentum-momentum yang sebagai sebuah kompensasi pemerintah baik COVID kemudian BBM dan sebagainya ketika inflasinya tinggi begitu ya. Nah, kalau inflasi sudah rendah sebenarnya urgensinya menjadi katakanlah kurang begitu pas. Nah, tetapi yang kedua adalah begitu meningkatkan daya beli. Nah, pada saat harga beras masih tinggi dan menyebabkan kemiskinan, memang itu dibutuhkan. Tetapi memang kalau lihat skema bantuan begitu, biasanya tidak di Januari Februari, biasanya agak mundur. Sekarang gini, jadi pertanyaan saya singkatnya, apakah sekarang ekonomi Indonesia sedang ada di fase perbaikan atau justru kita lagi darurat bantuan? Kalau lihat sih normalisasi, karena pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%. Begitu. Kecuali kita anjlok karena faktor tertentu ya, baik karena harga BBM naik, karena ini krisis dan sebagainya. Saya tangkap poinnya, saya ke Kang Aceh. Artinya sebetulnya kita lagi nggak butuh-butuh banget untuk didistribusikan bantuan sebegitu banyak. Ya, menurut saya rakyat sangat membutuhkan. Kan kita semua nih, Pak Masinton, Pak Halid, kan semua di dapil. Ya kan? Kita bisa merasakan kok dampak dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid soal keterlambatan masa tanam akibat dari perubahan iklim, dan itu mempengaruhi sekali terhadap daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat semangat dari atau tujuan dari adanya bantuan ini adalah agar jangan sampai harga beras tinggi ya, sehingga masyarakat tidak bisa menjangkau untuk membeli beras tersebut, maka diturunkanlah BLT El Nino dalam bentuk beras sekali lagi. Nah, itu maaf saya potong. Tapi apakah kemudian saya merasakan betul karena saya juga mendampingi beberapa kementerian terkait dengan bantuan tersebut. Masyarakat ketika ditanya bisa dibayangkan ya dengan misalnya satu keluarga 4 orang yang selama ini mereka harus 1 hari per liter, sementara pendapatan mereka hanya bisa memenuhi terhadap kebutuhan per bulannya itu misalnya hanya 20 liter, harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Itu pasti akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat. Ya, persoalannya hari ini Bapak, ada El Nino tidak gitu loh untuk hari ini ya, Januari ini. Tadi kan dijawab secara jelas oleh Pak Tauhid bahwa kondisi hari ini perlu ada normalisasi dari kondisi akibat dari masa tanam yang mengalami keterlambatan dan masa kekeringan yang terjadi di Indonesia. Yang kita tanyakan hari ini adalah karena itu sebelum nanti masa panen dilakukan oleh masyarakat dan para petani, maka sebelum mereka nanti menikmati masa panen, tapi mereka perlu yang namanya makanan, karena itu dibantu. Ini yang namanya politisasi, Pak. Sekarang hari ini, bulan Januari ini, Januari Maret, ya, sampai Januari dan Maret nanti pembagian bansos ini. Sekarang saya mau tanya sama Pak Masinton nih. Dari mana, Pak? Pak Masinton tahu dalam undang-undang kapan masa tanam dan masa panen? Dalam undang-undang APBN kita. Enggak, sekarang saya mau tanya, kapan masa tanam dan masa panen?
saya mau tanya ini. Kalau misalnya Dana masyarakat pemerintah belum ini, Pak, bisa gini. untuk Dana- panen, Aduh. maka sudah seharusnya dia mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Bos, ini kenapa jadi marak persoalan politisasi bansos? Pertama, dana bansos itu dari mana? Dana pemerintahnya. Kalau itu mah sudah tahu semua, Pak, bahwa tidak. dana bansos Ini- itu dari APBN, Pak. Lah, ini yang lu salah. Dalam undang-undang APBN kita, ya, penggunaan sisa anggaran lebih itu untuk transfer daerah dan bayar gaji pegawai. Pertanyaannya, dana pemerintah untuk pembagian bansos yang setiap hari, setiap saat bahkan digelar di kaki lima pagar istana itu menggunakan dana pemerintah yang bersumber dari mana? Itu kalau dalam undang-undang APBN kita. Kalau dibilang itu dana pribadi, silakan. Tapi jangan kalau dibilang itu bansos negara, berasal duitnya dari mana? Dananya dari mana? Nah, itu satu. Nah, kemudian kalau kita melihat ini hari ini ada upaya politisasi bansos tadi, ya. Bansos ini diklaim diprivatisasi nih. Hanya siapa yang memprivatisasi kepada nggak personalisasi apa? Nggak ada yang mempersonalisasi. Dipersonalisasi. Pak Aceh nih ya. Pak, yang Ketua namanya Umum Pak bansos, Aceh menyampaikan bahwa saya mendampingi ketua umum saya dalam kapasitas beliau sebagai Menko. Lah iya, Ya, Pak Aceh. ketika beliau terjun ke masyarakat menyampaikan bansos dan ditanya setiap penerima manfaat tersebut, apakah membutuhkan dari negara bukan? Dari tidak negara ada bukan? satupun Ini dari Pak Jokowi atau kemudian identitas bantuan yang sosial itu dikatakan oleh bantuan sosial itu yang menyesatkan tadi. Jadi kalau kita melihat bantuan sosial itu, maka harus ada alas yang kuat yang melandasinya. Misal ya, peningkatan yang signifikan. Ini kan peningkatan yang sangat fantastis sekali. Pada waktu di Covid, angkanya hampir sama dengan sekarang. Orang bisa menyadari ini karena Covid. Orang nggak bekerja, usaha susah, sehingga fantastis angkanya. Itu. Yang kedua, karena mungkin kenaikan inflasi gila-gilaan. Sekarang tidak terjadi seperti itu. Yang sekarang terjadi adalah karena kejar tayang, adanya pemilu, adanya pilpres yang sudah di dekat mata. Dan inilah yang kita harus waspadai bersama. Juga di dalam proses pembahasan dari bantuan sosial kebijakan, kita harus melihat pertama, tepat guna. Yang kedua, tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah tepat waktunya. Ketika dia tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu, maka rentan sekali terjadi politisasi dan penggunaan abuse of power, instrumen kekuatan politik di sini. Nggak gini, kita ini kan juga semua harus tahu kondisinya. Tadi Pak Tauhid sudah menyampaikan bahwa masa tanam kita mengalami keterlambatan. Ya, masa panen kita pun juga mengalami keterlambatan. Sebelum masa panen itu terjadi kan masyarakat juga membutuhkan. Kita bisa melihat inflasi terkendali, tetapi kalau ada nggak sebuah hal yang inflasi meningkat secara signifikan? Tidak ada kan? Bapak tahu ada nggak kan? terjadi krisis? Bapak tahu bahwa penerima bantuan El Nino itu adalah 22 juta KPM yang memang kondisi ekonominya telah dilakukan survei. Kita waspadai bersama. Jadi itu Bapak tidak ingin bahwa rakyat yang membutuhkan bantuan itu tidak mendapatkan bantuan, Pak. Jadi begini, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan, Pak. Bansos itu uang rakyat. Bansos itu uang rakyat. Dan karena itu, karena uang rakyat dikembalikan kepada rakyat, salah gunakan untuk kejar tayang untuk pilpres mendatang. Sebentar gini, saya konfirmasi dulu. Fraksi PKS sama PDIP setuju nggak? Loh, dalam pembahasan kita terjadi perdebatan itu sudah ada timing. Tanggal 7 November 2023 kami rapat dengan Kementerian Sosial membahas tentang salah satunya ada BLT El Nino dan disetujui untuk segera disalurkan. Kita melihat timingnya tidak tepat, tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi inilah yang harus kita catat bersama. Pak, jadi 22 juta KPM itu adalah orang yang harus mendapatkan bantuan. Jangan sampai Kang Aceh, saya tahu Kang Aceh ini seorang aktivis dulunya. Lihat secara lebih adil, lebih objektif. Memang situasinya memang kita harus melihatnya secara adil. Membela pelanggar etika berat itu sangat berat, Pak Aceh. Saya memahami itu. Jadi ya, ini semua bansos ini Pak Aceh, kita udahlah nggak usah pura-pura, ini digunakan sebagai instrumen politik untuk menyuap rakyat. Bahwa itu adalah haknya rakyat yang sedang susah, ya maka negara menganggarkan itu.
itu budi baik dari presiden. Tidak, karena itu semua kewajiban negara untuk membantu rakyat yang susah. Oke, sekarang gini Bang Aceh, jadi apakah betul bansos itu disalurkan untuk menyuap rakyat untuk memilih Prabowo Gibran? Nanti jawabnya sejedah di Dua Arah. Saya kan koalisi ya Indonesia Maju lanjutkan. Jadi semua programnya Pak Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Apa misalnya ya tabungan untuk pondok pesantren lanjut dan dinaikkan, ya kan? Ibu kota baru lanjut dan dinaikkan. Nah kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Oke, kita lanjutkan Dua Arah. Saya langsung ke Bang Aceh. Jadi bansos ini sengaja disalurkan untuk memenangkan Prabowo Gibran? Ini kebijakan yang sudah ditetapkan dari sejak bulan November. Jadi itu yang saya bilang tadi, saya masih ingat kok. Saya waktu itu juga rapat dengan pemerintah terkait dengan BLT El Nino. Dan di situ disepakati bahwa kebijakan El Nino ini harus segera disalurkan. Kenapa? Karena pertama, bahwa kita ini kan sedang dalam konteks melakukan pemulihan ekonomi. Yang kedua, ditambah lagi dengan apa yang disebut dengan perubahan iklim yang menyebabkan disebabkan karena El Nino. Oke. Apa yang bisa kita lihat? Tadi disebutkan oleh Pak Tauhid bahwa masa tanam kita mengalami keterlambatan ya akibat dari hujan yang turun. Tapi ini tidak Pak, sesuai BLT dengan El Nino itu apa aja yang Pak kedua Aceh? Adalah karena bansos bukan? Karena masa tanam, masa panen itu memang memerlukan upaya untuk bagaimana pada saat menunggu masa panen maka dibutuhkan bantuan buat masyarakat terutama. Dan ingat bahwa bantuan El Nino ini diberikan kepada siapa? Kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Baik. Gitu loh. Jadi tidak semua misalnya rakyat Indonesia diberikan bantuan itu. Gitu. Karena itu semua sudah ditentukan berdasarkan atas data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Baik. Ini salah lagi gitu nih, loh. salah lagi nih. Jadi Pak Aceh, ketika Presiden
menurunkan marwah presiden menjadi ya level, saya nggak tahu lah level petugas apa itu, gelar sembako di depan pagar istana. Apakah itu berdasarkan data DTKS? Tidak, karena itu orang yang melintas kayak diobral tuh gitu ya. Nah kemudian El Nino itu, bantuan El Nino itu terhadap subsidi pupuk. Nah proses bantuan sosial berupa beras apa segala macam itu siklusnya dalam siklus APBN kita itu di bulan Maret nanti ke atas. Nah sekarang yang kita pertanyakan yang bulan Januari yang dibagi secara ugal-ugalan tidak berbasis data tadi ini menggunakan dana pemerintah dari mana? Kalau dalam Undang-Undang APBN kita 2024. Nah itu yang kita tanyakan karena bernegara ini bersistem. Nah kemudian ya kalau dibilang dari anggaran menggunakan sisa anggaran lebih pemerintah, yang kita setujui DPR bersama pemerintah itu adalah terhadap transfer daerah dan gaji pegawai. Nah untuk belanja beras bantuan sosial yang bulan Januari ini menggunakan duit apa? Ini kan kita mengelola negara, tiap rupiah itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bukan digunakan untuk menjadi alat politik. Ini yang kita tentang. Bukan hanya kita yang menentang, kalangan akademisi, kalangan intelektual, pers, dan masyarakat sipil hari ini menentang kesemena-menaan yang kita tidak lagi berdasarkan aturan dan sistem, tapi semau gue. Nah inilah yang harus kita luruskan. Oke gini deh, sekarang gini Bang Masinton. Coba saya mau komen sebentar. Sebentar, saya tanya dulu ke Bang Masinton. Tapi artinya gini, kalau dikatakan, loh kemarin setuju di DPR soal penyaluran bansos, kok sekarang teriak-teriak? Loh iya, yang kita setujuin itemnya kan ada, bukan terhadap bulan Januari ini. Nah gitu loh. Jadi kalau dikatakan ini yang untuk bulan Januari, maka saya tanyakan tadi, menggunakan dana pemerintah dari mana sumbernya? Oke, Bang Khalid. Jadi dalam membuat sebuah kebijakan publik itu, kita itu harus melihat dia itu harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu. Saya akan kutip data, ini data dari Bank Dunia. Bank Dunia merilis data 4 dari 10 warga yang harusnya berhak menerima itu tidak menerima. Jadi ini angka yang sangat besar sekali. Tidak tepat sasaran. Apalagi didistribusikan secara ugal-ugalan. Dalam time frame yang begitu panjang saja, tidak tepat sasarannya begitu besar. Apalagi dilakukan secara masif pada detik-detik menjelang pencoblosan. Ini tidak akan tepat sasaran. Itu yang pertama. Oke, maaf saya potong ya. Ini benar nggak datanya? Enggak, dan benar nggak ugal-ugalan? Kalau data DTKS ya yang dikeluarkan oleh Kemensos kan tiap tahun diupdate. Itu melalui pemerintah daerah, koordinasi kecamatan ke desa. Tapi hasil evaluasi kami dengan menggunakan data Susenas ya, kurang lebih ketidak tepat sasaran tuh hampir 56-60%. Jadi yang 40% tuh yang tepat sasaran, yang sisanya enggak. Dan itu berusaha untuk dilakukan revisi tapi belum, dan itu data itu yang sekarang digunakan begitu ya. Nah ini yang kemudian memang menjadi PR, apakah memang ini kalau ini dilanjutkan begitu, apakah akan memiliki pengaruh atau tidak terhadap kondisi ekonomi. Kalau masyarakat menengah dan atas ya dengan bantuan ini ya nggak terlalu pengaruh. Itu yang artinya tadi Anda katakan 50-60% masih tidak tepat sasaran. Artinya itu rawan disalahgunakan. Betul, itu besar. Itu kalau itu data BPS itu bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Artinya bahwa memang yang kedua memang kalau dari segi nomenklatur memang kalau dari Kemensos yang sudah ada itu ada PKH, sembako dan sebagainya tadi Pak Aceh sebut, memang yang baru adalah BLT Pangan dan El Nino. Ini di luar keputusan di Oktober. Kalau November berarti kan harus ada revisi APBN-nya. Dan itu yang kemudian apakah pembicaraan lebih lanjut, nah itu yang mungkin Pak Masinton, Pak Aceh yang lebih tahu lah. Tapi intinya memang tambahan ini tentu saja proses keputusannya harusnya juga diumumkan ke publik. Dan yang ini yang kita lihat belum dalam nota keuangan itu belum ada keputusan yang secara gamblang hukumnya jelas. Itu dia Kang Aceh, kenapa nggak diumumkan ke publik? Itu yang ditanyakan secara Bang prinsip Masinton. saya masih ingat betul, itu tanggal 7 bulan November tahun 2023. Kami melakukan evaluasi terhadap program-program Kementerian Sosial, termasuk diantaranya soal waktu itu disampaikan tentang BLT El Nino.
Dan saya ingat waktu itu bahwa kita mendorong supaya segera disalurkan bantuan El Nino tersebut disebabkan karena itu tadi keterlambatan masa tanam dan itu implikasinya terhadap masa panen. Oke. Dan kalau kita lihat misalnya sekarang kan pemerintah lagi mendorong supaya petani segera melakukan tanam, ya kan? Bahkan ada beberapa yang sudah di pertengahan November dan akhir November dan ada yang di awal Desember. Kalau kita lihat masa tanam tentu kan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan 4 bulan. Saya potong gini. Nah, untuk memastikan supaya pada saat nanti masa panennya dia betul-betul bisa menikmati terhadap hasil pertaniannya kan harus dijaga juga mereka punya akses terhadap kebutuhan dasarnya, sembakonya, dan lain-lainnya. Tapi gitu, kalau kata Bang Holid tadi kan tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu. Ya sangat berguna dong. Bagaimana di tengah menunggu masa presisi, enggak di masa menunggu masa panen, masyarakat kan memerlukan bantuan terhadap kalau kita bicara apa tadi yang seharusnya dilakukan. Kita harus melihat timingnya yang presisi di sana. Terdampaknya kapan? Dikasihnya kapan, Mas ya? Halid, Dan ini yang harus diperbaiki. Mas Halid, masalah timing misal, kenapa timingnya pas waktu dimulai ini juga harus dipertanyakan. Sejak bulan November sehingga kebijakan sampai publiknya bulan tidak Desember tepat sasaran, kemarin. tidak tepat waktu. Dan kalau mamanya kita mendistribusikan dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat fantastis, itu tidak tepat sasarannya, potensinya akan semakin membesar. Kalau bantuan El Nino itu ke petani bukan Om? Itu Pak, kepada masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan bantuan Pak. Lah iya, yang jadi ini kan soal ketersediaan stok pangan Pak. Lah iya, yang jadi soal yang dibagikan itu adalah stok pangan. Yang jadi soal itu tadi Pak Holid, ini kapan gitu loh waktunya, durasi waktunya tentang El Nino tadi. Ini soal ketersediaan stok bukan pangan persoalan kita. Ketersediaan. Ya kan? Inilah yang disebut dengan politisasi tadi Bapak. Tidak distabilisasi harga oleh pemerintah, maka nanti masyarakat akan kemahalan untuk membeli bahan pokok. Nah, mungkin yang dimaksud Bang Masinton gini, kalau harus dibagikan Maret, kenapa Januari udah dikasih? Lah iya, itulah yang Gimana kita sampaikan Bapak. Jadi bernegara ini memiliki aturan, jangan kebiasaan menabrak aturan karena hasrat kekuasaan. Dimulai dari MK hingga bagi-bagi bansos secara ugal-ugalan. Itulah yang ditentang hari ini. Kenapa kalangan akademisi, dosen, guru besar menolak itu semua? Karena ada upaya pelanggengan kekuasaan dalam masa kampanye ini. Baik, Kang Aceh jawab. Nah jadi ini yang harus kita lihat Bapak. Ini namanya politisasi bansos tadi. Diklaim bahwa ini bantuan pribadi. Nah gitu loh. Kalau ini bantuan pribadi, ya sampaikan, ini bantuan pribadi kami, jangan gunakan fasilitas bantuan sosial, itu yang berasal dari negara punya, gitu loh. Ya, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bantuan pribadi. Karena yang disampaikan dan yang menyalurkan, misalnya seperti program PKH, itu cash transfer. Itu gini loh Bapak. Kemudian yang Bulog, itu yang memastikan mendistribusikannya adalah PT Bulog. Pak Erlangga Hartarto, jelas-jelas itu. Dan itu voice beliau lah suaranya ya, bukan voice AI itu ya. Ini sembako dari Pak Jokowi, kemudian Pak Julhas lagi. Ini sembako dari Pak Jokowi. Orang itu pakai duit negara kok. Nah gitu loh. Oke, sekarang gini deh, Kang Aceh, ada jaminan nggak bansos itu nggak akan disalahgunakan? Nanti dijawabnya usai jeda di Duara. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang.
bahwa ini bantuan dari orang tertentu. Nggak ada politisasi terhadap kebijakan tersebut. Jadi menurut kami dan masyarakat sendiri saya kira bisa menilai dan mengawasi proses bantuan tersebut. Kalau memang dinilai tidak tepat sasaran, tentu bisa disampaikan kepada pihak yang berhak untuk melakukan checking terhadap data tersebut. Oke. Kepada Kementerian Sosial bisa melakukan sanggah usul dan lain sebagainya. Mekanisme seperti ini kan biasa dilakukan oleh kami ya di Komisi 8 untuk memastikan bahwa misalnya program DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, itu harus dipastikan betul-betul tepat sasaran karena kami tahu prakteknya memang terjadi inclusion error ya atau exclusion error. Nah, inilah yang terus-menerus harus kita perbaiki begitu. Oke, saya ke Bang Khalid. Sudah tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu menurut Anda. Ya. Lalu bagaimana cara pengawasannya? Saya akan ngambil data terkait keberhasilan penurunan kemiskinan di era Presiden Joko Widodo. Ini akan ada kaitannya dengan bagaimana strategi pengentasan kemiskinan. Di era Presiden Joko Widodo, pengentasan kemiskinan itu hanya 1,87%. Di era sebelumnya itu mencapai 5,41%. Ini data BPS. Jadi ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan, apalagi dengan tadi yang dengan strategi bansos ini, yang tidak tepat sasarannya begitu besar, ini tidak efektif. Apalagi, ini saya kasih catatan, apalagi dilakukan tergesa-gesa, ugal-ugalan, dalam jumlah yang fantastis, karena tujuan politik tertentu menjelang pencoblosan pada Pilpres mendatang. Ini akan semakin memperbesar peluang ketidakberhasilan dalam menyelenggarakan bansos. Nah, gimana tuh Bang Masinton? Jadi pengawasannya akan seperti apa kalau sudah terlanjur disalurkan? Ya, pertama bansos itu bukan milik pribadi-pribadi. Itu hak rakyat. Jadi rakyat jangan mau digiring-giring untuk memilih paslon tertentu. Itu yang disebut dengan politisasi bansos tadi. Rakyat harus menggunakan hati nuraninya untuk memilih. Jangan takut nanti datang ke TPS. Pilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Itu pilihan yang sangat rasional, masuk akal untuk Indonesia unggul, menegakkan keadilan, etika, dan demokrasi. Jadi bagi kita adalah proses tentang politisasi bansos ini menjadi persoalan serius di mana rakyat dimanipulasi, di mana rakyat ingin disuap dengan politisasi bansos tadi. Kan gini, ada 60% data Anda tadi masih tidak tepat sasaran. Bagaimana kemudian memperbaiki penyaluran bansos ke depan? Ya, saya kira berkaitan dengan proses updating ya, harus ada pihak independen. Karena updating yang dilakukan sekarang kan melalui desa. Desa sangat politis sekali ketika ada updating nama dan sebagainya. Karena itu ketika sekarang sudah terjadi bansos, maka yang harus dikawal adalah bagaimana tetap tidak nuansa politis pada tingkat masyarakat itu harus dikurangi, terutama kalau bentuknya bantuannya adalah non tunai begitu ya. Kalau tunai mungkin masuk rekening jauh lebih aman, tapi begitu non tunai, beras dan sebagainya itu yang seharusnya bisa dikurangi. Yang kedua adalah perubahan kelembagaan begitu ya. Kalau misalnya sekarang ya Presiden turun langsung, ya sebaiknya kembalikan lagi ke fungsi-fungsi kementerian lembaga ada, dan itu ada mekanisme yang jauh intinya lebih jangan baik sampai yang tidak tepat sasaran itu kemudian disalahgunakan. Itu yang kemudian harus kita awasi bersama. Karena memang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan kewajiban negara, bukan kebaikan hati pengusaha. Dana yang digunakan juga berasal dari anggaran negara, bukan dana pribadi, apalagi uang presiden sendiri. Politisasi dan melakukan personalisasi terhadap program bantuan ini adalah tindakan tak terpuji, apalagi itu dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memenangkan kontestasi. Penyaluran bansos harus tepat sasaran, agar anggaran negara yang dikeluarkan sesuai peruntukan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang atau memenangkan salah satu kontestan dan melanggengkan kekuasaan. Saya Liviana Cerlisa, tetap di Kompas TV untuk memperbarui informasi terkini seputar pemilu. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.